Hai semuanya, di kesempatan ngopi di rumah kali ini kita akan nunjukin gimana caranya nyeduh Mokonisa Red Matcha pakai origami dripper di rumah. Mokonisa Red Matcha ini adalah kopi dari washing station Mokonisa di Ethiopia yang diproses pakai metode honey. Jadi tahun lalu itu kita merilis kopi dari washing station yang sama dengan proses yang sama dengan notes jasmine yang intens. Tapi ternyata tahun ini justru malah rasa green tea atau matcha plus rose water yang dominan. Jadi kita namain ini Mokonisa Red Matcha. Untungnya buat ngeluarin notes matcha di kopi ini nggak susah. Karena di ekstraksi 18% pun udah kerasa notes matchanya. Di sini kita pakai 15 gram kopi, diseduh dengan 275 gram air Nestle Pure Life. Jadi abis nyobain banyak air yang ada di pasaran, ternyata air ini yang paling cocok buat kopi Ethiopia ini. Sekarang kita panasin air kira-kira 500 ml, termasuk yang buat basahin paper nantinya. Panasin air sampai mendidih. Untuk basahin paper filter cukup pakai 100 ml aja. Grind size yang dipakai di sini kira-kira medium to coarse buat ngasilin kopi yang tipis dan jelas notes matchanya. Tapi kalau pengen hasil yang lebih tebal, bisa difinein lagi grind size-nya. Untuk dua tuangan pertama, kita pakai masing-masing 40 gram air. Jadi di dua tuangan pertama ini bisa disebut fase kopi untuk blooming. Kenapa kita pakai dua tuangan untuk blooming? Karena kalau kita pakai satu kali tuangan untuk blooming itu biasanya cenderung masih ada gas yang belum keluar dari kopi, terutama kopi yang masih sangat fresh. Nah, di tuangan ketiga kita tuang kopi sampai ke 200 gram. Jadi hampir seluruh ekstraksi itu terjadi di fase ini, di tuangan ketiga ini. Menurut pengalaman kami, dripper origami ini nggak terlalu sensitif terhadap grind size. Jadi kalau kalian mau pakai grind size yang lebih fine, jangan ragu. Di tuangan keempat ini, tuang air hingga 275 gram. Oh iya, kenapa kok kita pakai rasio 1:18 di sini? Simply karena rasio 1:18 itu rasio yang paling gampang untuk mencapai ekstraksi tinggi tanpa terlalu ngorbanin body dari kopi. Maka dari itu, standar cupping SCA pun juga pakai rasio 1:18. Lalu biasanya kita tuangin kopi yang udah jadi ke 3 cup Tim Welbo biar lebih gampang mengeksplor karakter-karakter yang ada di dalam kopi ini. Selain itu, mengukur TDS kopi juga penting untuk pembelajaran. Di sini, kopi yang kami seduh sesuai dengan target TDS kami, yaitu sekitar 1,2%. Kita hitung TDS sampai refraktometer menunjukkan 3 hasil yang sama berturut-turut
supaya kita bisa memastikan kalau pengukuran dari TDS ini sudah tepat. Di TDS 1,2% ini ternyata kopi yang dihasilkan sangat cocok dengan selera kami. Sangat kompleks dengan bodi yang tidak terlalu tebal. TDS 1,2% di sini berarti kita mengekstraksi 20,86% partikel dari kopi. Sesuai juga dengan target ekstraksi kita. Oke guys, semoga Brewing Guide ini bermanfaat ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman ngopimu. See you!